di masa pandemi ini kan banyak ya kita yang apa namanya yang optimis gitu, tapi juga ada yang pesimis gitu, ada yang males-malesan, tapi juga ada yang luar biasa apa namanya punya harapan banyak gitu. Nah mungkin Mbak Eva bisa cerita sedikit deh ke kita semua gitu ya, dengan institut apa Sarinah ya Sarinah. Mbak Eva yang baru berdiri tahun 2020, mungkin juga bisa dikenalkan ke kawan-kawan semua sambil kita sapa-sapa. Ini banyak sekali yang join malam ini, mudah-mudahan ini jadi Ya. pinter untuk kita semua. Silakan Mbak Eva. Ya, terima kasih Mbak Nini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Institut Sarinah itu sebetulnya de facto sudah 2017, Oh tapi gitu ya. apa ya, tapi nggak tak urus ya, status hukumnya. Nah, baru tahun 2020 loh, kok banyak sekali cabangnya, sampai ada di mana itu Sulawesi Selatan, kemudian di Jogja, lalu ada di Surabaya, di Jatim yang paling banyak karena memang awalnya di Jatim ya. Lalu baru kita bikin yayasan, yayasannya Sarinah juga ya, dan bergeraknya di dua sebetulnya, Institut Sarinah ya untuk think tanknya, lalu Rampak Sarinah itu yang bergerak di pemberdayaannya. Nah yang banyak itu di Rampak Sarinahnya, tapi Institut Sarinahnya itu yang semacam apa ya, kan ini saya kan aktivis GMNI ya, jadi jargon pemikir pejuang itu coba kita turunkan ke dalam praksis. Yani pemikirnya itu di Institut Sarinah, kemudian perjuangan untuk menjadi ibu bangsa, jadi di tengah masyarakat itu yang Rampak Sarinah begitu. Nah Rampak Sarinah ini yang banyak ya, karena dan bergeraknya di berbagai bidang sesuai dengan resources ya, endowment lah kalau kita ngomong tentang ilmu sosial ya di daerah masing-masing. Tulungagung itu rame untuk gerakan budayanya ya, ibu-ibu menari, Panem Bromo semacam lah, pokoknya seperti kesenian daerah. Lalu yang paling kencang itu di Kecamatan Ngancar, itu di 10 desa itu bikin hidroponik ya. Lalu Itu di di mana itu Surabaya Mbak? ini isinya Kecamatan di mana itu? Ngancar itu di mana? Ngancar di Kecamatan Ngancar, di 10 desa di Kecamatan Ngancar. Itu ada Pokmas Rampak Sarinah punya greenhouse yang menanam sayur ya. Dan sekarang sudah packaging. Dulu pembelinya itu beli langsung dari tanamannya itu. Sekarang ibu-ibu kemarin ya 2 hari yang lalu bikin pelatihan packaging. Jadi pembelinya datang sudah di dalam plastik begitu. Lalu di Sulawesi Selatan tuh banyak di gerakan sosialnya, bansos kalau ada kebakaran gerak. Nah kalau di Jogja itu pelatihan UMKM. Jadi masing-masing beragam lah. Ini Kuningan menyusul, dia pengen ikut di pertanian pertanian organik begitu. Itu sekilasnya ya ceritanya. Jadi ada dialektika karena kita percaya Trisakti Bung Karno kan. Trisakti itu berdikari ekonomi tapi berkepribadian di kebudayaan, makanya ada yang gerakan di kebudayaan dan kemudian yang berkedaulatan di politik. Nah, kedaulatan di politik itu dipresentasikan dengan kepemimpinan masing-masing itu di situ untuk menjadi mandiri, Trisakti. Karena pikiran saya begini, mau ngomong Trisakti kalau kepribadian masing-masing individunya, rakyatnya nggak Trisakti kan gimana mau ngangkat ke atas gitu. Jadi ibu-ibu itu yang kita titipi untuk membentuk karakter Trisakti sambil showbiz ya. Mereka juga harus menunjukkan punya prinsip-prinsip Trisakti begitu. Itu Mbak. Jadi kalau di Institut Sarinahnya kita gerak di narasi ya, narasi kebangsaan. Jadi kita bikin buku, kemudian juga statement kalau ada persoalan-persoalan kebangsaan, lalu bikin pelatihan. Kemarin pelatihan untuk ibu-ibu PAUD ya, 2.000 ibu-ibu PAUD di Jatim kita latih untuk kita buku pendidikan Pancasila untuk PAUD dan kita latihkan sekalian. Gitu Mbak Nini sekilas kegiatan saya. Jadi rame lah, tapi rame karena partisipasi ibu-ibu ya, ibu-ibu mandiri bergerak sendiri sesuai dengan
endowment masing-masing itu. Ya, Mbak Eva menarik ya, walaupun secara formal baru 2020, sebetulnya aktivitasnya yang real tuh justru sudah dimulai tahun 2017. Dan Institut Sarina nggak lagi ngomongin konsepsi, nggak ngomongin lagi nilai saja begitu ya, tetapi bagaimana nilai-nilai ideologi Pancasila oleh Institut Sarina ini betul-betul diimplementasikan gitu ya Mbak dalam gerak perempuan gitu ya, terutama dalam sektor ekonomi ya dan lingkungan. Ekonomi budaya Mbak, dua itu yang Ekonomi rame. budaya dan lingkungan ya. Saya kira lingkungan. ini saya kira PR kita semua loh Mbak. PR kita semua, maksud saya seluruh platform ideologi apapun ya, platform ideologi yang ada, tetap kita sekarang harus bergandeng tangan dalam satu langkah Pancasila ini sebagai pedoman gitu, dan nilai-nilai ideal dalam Pancasila itu yang harus diwujudkan kan gitu Mbak. Kalau enggak kan bercerai-berai kita nanti kayak Afghanistan. Iya. Dan ya kan, Institut Sarina itu fokusnya di nation and character building, Mbak. Jadi kita memang di narasi, betul. Jadi kita gerak, masa sih yang nation character building MPR, DPR, lembaga-lembaga gitu. Kenapa tidak civil society juga bergerak di sama? Jadi ibu-ibu tapi fokusnya di nation and character building. Jadi kenapa bikin buku Pancasila itu karena visi misi kita itu ke sana. Jadi kayak sekarang kita putuskan untuk advokasi RUU PPRT. Itu bagian dari keyakinan kita ya bahwa pro kepada perempuan. Ini sebetulnya Sarinah itu kan nama pembantu rumah tangganya Bung Karno toh Mbak, sing ngomong tuh sebetulnya. Ya kan anak kalau kita bikin. Baru tahu Mbak. Nah ini bisa diceritain Mbak. Jadi nama itu justru diambil dari pembantunya yang ngomong Bung Karno ya. Yang ngomong ya. Betul. Jadi Bung Karno membuat kesaksian di bukunya Cindy Adam ya, penyambung lidah rakyat itu, bahwa dia mendapatkan gagasan untuk mencintai wong cilik ya, dan juga berketuhanan itu dari yang ngomong dia, namanya Sarinah. Sarinah itu perempuan Tulungagung. Bung Karno SMP-nya di Tulungagung Mbak ya. Jadi dia lahir Surabaya, terus kemudian pindah ke Tulungagung, Kediri, Blitar baru. Jadi itu memang wilayahnya Bung Karno berkembang ketika masih anak-anak. Blitar baru ke Surabaya kan sama Hos Cokraminoto umur 14. Nah waktu itu ikut kakeknya di Tulungagung. Jadi ada sarian kakeknya dan bapaknya itu di Tulungagung. Nah di situ dia dimong dengan Mbok Sarinah. Nah Mbok Sarinah itu yang ya kayak kita lah dimong dengan itu si mbak-mbak gitu ya, mbak-mbak sekarang kan disebutnya mbak-mbak itu ya. Nah mbak-mbak itu, nah Bung Karno itu pagi-pagi sudah nongkrongi Sarinah, Mbak, nanak nasi yang pakai kukusan itu. Nah terus kukusan, terus kemudian di perapenannya itu sambil diceritani. Nah, kowe kudu cinta wong cilik, bahwa itu ekspresi berketuhanan itu pada orang miskin, ya gitu, keren kan? Nah, terus Bung Karno, saya itu diajari untuk cinta wong cilik itu oleh Bu Sarinah. Bu Sarinah sendiri wong cilik, tapi wong cilik itu kalau diasosiasikan, salah satu pembatik itu menganalogkan hubungan relasi Bung Karno dan itu dengan Sarinah itu lupa aku namanya. Jadi orang cilik pinter. Jadi kayak Bagong, Semar itu ada tokoh perempuannya. Itu yang membo-membo. Jadi karena ngomong wong bakali pemimpin, dia itu mengisi dengan berbagai kecerdasan. Nah, saya melihat itu yang dilakukan oleh mbak-mbak sekarang kan di rumah itu. Para PPRT, pekerja rumah tangga itu. Jadi bukan hanya menjual jasa, tapi juga welfare si anak dari bos. Karakter building itu diajarkan oleh mbak-mbak ini gitu. Jadi saya sedih ya ketika dimaknai bahwa PRT itu sekedar relasi ekonomi dan di soal ini ekonomi gotong royong kekeluargaan rusak. Loh enggak, justru kita melindungi relasi ini agar tetap pada martabat kemanusiaan.
Jadi ada kewajiban perlindungan, ada kewajiban menghargai, memberi tempat layak, upah layak, kan gitu ya di Konvensi 189-nya ILO. Dan 189. itulah yang kita harapkan di dalam RUU PPRT itu kita ngoyo. Saya ngoyo ya, karena saya terbebani sejarah ini. Ini kan nama Sarinah itu ya PPRT itu gitu loh. Jadi saya ngomong ini ideologis, proyek ideologis perempuan nasionalis ini proyek ideologis PRT. Jadi kenapa kemudian ketika teman-teman Jala PRT ngeluh-ngeluh gitu, saya langsung ya aku turun tangan gitu. Tapi Mbak, keterlibatan saya ini kan sejak DPR 2007 Mbak. Saya Nur Sahbani, kemudian Bu siapa waktu itu Bu Tuti Lukman Muhammadiyah itu bikin kaukus pekerja migran waktu itu. Dan itu pertama kali. Nah, kemudian saya diseret sama Wahyu kan, Mbak tolong kaukusmu itu untuk memberi inspirasi kaukus di tingkat Asia. Jadi MP Asia itu sekarang ada kaukus migrant workers, itu saya ikut bikin di Filipina. Gara-gara kaukus di di DPR Nur Syahbani saya terus Mbak Badriah ikut itu, dan kita advokasinya ke dubes-dubes loh Mbak waktu itu, minta supaya ada undang-undang perlindungan buruh migran Indonesia di Arab, di Hong Kong dulu 2007 itu. Terus kita dinyek kan sama para diplomat Malaysia. Kok lu suruh gue bikin urusan lu dalam negeri aja, kamu aja nggak punya kok undang-undang gitu. Jadi kita shock kan, oh iya ya. Sejak itu saya punya kesan aduh kita mesti melakukan hulu hilir perlindungan itu. Dan itu yang dilakukan Filipina kan. Di Filipina mereka menuntut dilindungi di negara-negara penerima, tapi dalam negeri diberesi. Jadi itu menjadi mandat untuk melakukan perlindungan sampai ke luar negerinya gitu. Jadi RUU PPRT itu bukan sekedar kita melindungi yang di dalam negeri, bahkan bisa yang ke luar negeri. Karena ini mandat konstitusi itu nantinya, Mbak, kalau dilegalkan itu. Itu, Mbak Nenek. Dan saya juga, Mbak, jadi 2 kali tim khusus untuk pengembalian yang di Saudi ya. Jadi panjanglah keterlibatan saya. Makasih Mbak Eva. Menurut Mbak Eva, salah kalau punya pemahaman bahwa pekerja rumah tangga itu sekedar ada kebutuhan ekonomi, tapi sesungguhnya beliau-beliaulah yang ikut membantu karakter semua yang ditemani gitu ya. Jadi kalau ditanya mulai kapan Mbak Eva dan Institut Sarinah concern pada isu PRT gitu, pekerja rumah tangga gitu ya, ternyata saya salah, pandangan saya tadi ini baru, ternyata ini sudah cukup lama, bahkan pendirian Institut Sarinah itu di inisiatif dari nama seseorang yang punya jasa yang luar biasa. Mbak Eva mungkin bisa cerita juga ke kawan-kawan, ini banyak sekali Mbak yang bergabung, dan salam hormat ke Mbak Eva ya. Sekarang ini kan masih ada pertanyaan Mbak, apa sih bedanya istilah pembantu rumah tangga dengan istilah pekerja rumah tangga? Ada yang enggak boleh istilah pembantu rumah tangga itu merendahkan, tapi ada yang mengatakan enggak, dengan pembantu ini nama yang sudah melekat karena kita kerjanya memang membantu, dan supaya juga orang tahu bahwa memang posisi kita ini masih rendah sekali gitu. Nah, gimana menurut Mbak Eva? Karena Mbak Eva tadi terakhir mengatakan ada konteks perlindungan yang sangat penting buat para pekerja rumah tangga. Monggo Mbak Eva. Iya, karena kita relasi kekeluargaan ya, yang kemudian seenak-enaknya perlakuannya. Tapi kalau kemudian relasi ekonomi, maka kan ada reward
kemudian ada kontraprestasi kan yang jelas sesuai dengan perjanjian yang ada itu. Jadi saya pikir ini membuat jelas bahwa memang ada kekeluargaan di dalam relasi ekonomi, tapi jangan sampai relasi ekonominya hilang gitu loh. Lalu kemudian terjadi eksploitasi atas nama, loh ini kekeluargaan, saya anggap kekeluargaan, tapi kemudian martabatnya nggak dihormatin ya. Martabat setiap orang kan harus dijaga martabatnya ya, martabat untuk diperlakukan sepantasnya, semanusiawi. Jadi keberadaan orang itu ya diukur bagaimana martabatnya dijaga. Jadi kemudian kalau kemudian disuruh kerja tanpa berhenti sampai kemudian tidak punya privasi, mau sholat nggak dikasih, itu kan sudah menghilangkan martabat dan istilahnya Bung Karno kan eksploitasi orang ke orang ya, bukan hanya eksploitasi bangsa ke bangsa. Bung Karno itu konsepnya Mbak ketika bicara tentang pembebasan itu juga antar individu disoal. Jadi kenapa di dalam buku Sarinah ya, jadi Bung Karno membuat buku tahun 47 tentang konsep-konsep peran perempuan di dalam revolusi, dalam pembangunan bangsa lah kalau di sini. Nah di dalam konsep-konsep itu Bung Karno ngomong A sampai Z, sampai dia menceritakan bahwa perempuan itu nggak bisa untuk dinomorduakan karena istilahnya Bung Karno, laki-laki, kamu nggak bisa jadi laki-laki tanpa sel telur. Dan perempuan juga demikian, kamu nggak bisa jadi perempuan tanpa sperma laki-laki. Bung Karno itu kan kalau istilah Jawa, istilah saya itu kan teosofi. Bapaknya itu kan teosofi ya. Jadi penghayatan agamanya dia itu dalam laku, tidak dalam tekstual gitu, tidak dalam laku. Nah, melihat nggak dalam simbol-simbol ya Mbak. Betul. Jadi kenapa dia sampai bikin buku itu, dan karena dia penghormatannya didedikasikan untuk Sarinah ya. Jadi orang yang mengajari saya untuk mencintai rakyat. Itu bukunya di halamannya itu. Dan dia mendefinisikan persoalan perempuan itu karena dua. Perempuan itu nggak bisa bebas karena ada feodalisme dan ada imperialisme, neo-imperialisme. Itu definisinya. Jadi kita nggak bisa membebaskan perempuan tanpa mengurai pola relasi individu-individu yang berkaitan dengan perempuan dan juga pembagian kerja yang mengorbankan laki dan perempuan sekaligus, yaitu ketika ada kolonialisme dan bentuk barunya yaitu neo imperialisme itu. Gitu. Jadi itu yang dipercaya oleh Institut Sarinah bahwa untuk membebaskan perempuan itu ya yang harus direspon dua hal itu, yaitu pola relasi individu dan pola relasi antar bangsa sekaligus gitu. Nah, lalu apa peran perempuan itu? Perempuan itu setara di dalam filosofi penciptaan ya tadi ya Mbak ya. Itu sudah diletakkan setara dan itu ditegaskan oleh Bung Karno di dalam simbol-simbol negara. Kamu jangan mikir ya bahwa merah putih itu sekedar suci dan berani. Putihnya itu merahnya itu darah perempuan. Dan putihnya itu darah laki-laki, sperma. Dan ini juga mensimbolkan mat dan bulan. Karena kita ini masyarakat agraris, sehingga dua itu penting di dalam kehidupan masyarakat agraris itu. Dan jangan lupa merahnya itu di atas loh, bukan di bawahnya putih loh ya. Jadi itu yang ceritakan Bung Karno. Bukan hanya di Pancasila, sila kedua, itu Bung Karno mengurai. Jadi Bung Karno itu menyelenggarakan kursus politik untuk perempuan di Istana Jogja waktu itu ya. 2 kali, Jogja dan di Jakarta. Ada pendidikan politik loh. Dia jadi presiden tapi menyelenggarakan pendidikan politik, Mbak. Dengan dengan para pemuda, tapi perempuan juga dibikin pendidikan politik, dan dalam pendidikan politik Pancasila Dasar Negara itu ketika mengurai sila kedua dia nyatakan juga ini bukan basis pada sara tapi juga kepada itu berlaku juga kesetaraan dan perempuan untuk mayoritas dan minoritas dan juga lintas sara begitu. Dan dikatakan di itu Bung Karno itu bicara simbol
kemanusiaan itu kan rantai ya, rantai bergandengan terus itu dan bundaran, kotak dan bundaran. Itu melambangkan minoritas mayoritas iya, tapi juga laki dan perempuan. Dan laki dan perempuan harus bekerja sama, bukan saling menindas. Bahkan dia ngomong, laki, kamu nggak bisa maju tanpa memajukan perempuan. Itu loh omongnya dia tahun 47. Dan perempuan juga kamu harus membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang menghalangi kesetaraanmu itu dengan bantuan laki maju tanpa perempuan maju. Dan dia mengquote salah satu filsuf dari India yang mengumpamakan, menganalogikan laki perempuan itu seperti dua sayap burung Garuda. Kalau salah satu sengkleh nggak bisa terbang, yang satu kuat sekuat apapun, kalau yang satunya patah bisa terbang. Dan sekarang riset perekonomian kan menunjukkan hal yang sama. Di negara Arab Saudi sekarang pusing kan untuk ngunci perempuan di rumah tangga ketika dia kehilangan kesempatan untuk produktif. Dan di Jepang juga pusing. Kok pertumbuhan ekonominya 2%, macet 1,8, 2%. Kenapa? Karena para perempuannya sudah S2, S3, tapi nggak mau kerja. Karena belenggu budaya tadi. Nah, pusing kan? Abenomics itu muncul untuk, dan OECD membuat riset. Kenapa kok pertumbuhan ekonomi Jepang macet? Tapi yang wedoke pinter-pinter tapi gak gelem kerja. Itu. Lalu sekarang didorong perempuan itu ke sana. Dan itu yang dilakukan. Kenapa kesetaraan gender dalam SDGs itu ya, gender equality itu kan berdampak kepada berapa itu? 8 target pencapaian. Poverty iya, kemudian lingkungan iya, kemudian untuk pendidikan iya, waduh macam semua. Jadi kunci sekarang gender equality itu mau nggak mau untuk alasan kemanusiaan iya, tapi untuk alasan ekonomi juga iya. Dan ternyata kan riset menunjukkan di mana status perempuan rendah, biasanya IPM-nya juga rendah, Mbak. Indeks pembangunan manusianya. JDI rendah, IPM rendah, JEM rendah, IPM juga rendah. Kenapa kok Skandinavia IPM-nya tinggi-tinggi? Karena diskriminasi almost zero. Kenapa juga rendah? Karena gender equality-nya tinggi. Jadi Bung Karno firm gender equality. Ini konsep loh Mbak ya. Sayangnya kan beliau menikah ini konsep, dengan tapi, perempuan. Ya, konsepsi ini saya kira penting dan menarik, Mbak, karena tadi Mbak Eva berkali-kali menegaskan soal pola relasi ya. Jadi pola relasi itu tidak sekedar bicara laki dan perempuan, mayoritas dan minoritas gitu ya, penguasa dan yang dijajah begitu ya. Tapi pola relasi ini juga menggambarkan praktek-praktek yang tidak hanya sekedar ngomongin sara gitu ya, tapi pola relasi ini sebetulnya menjadi satu basis ya, basis saya kira yang sekarang ini muncul dan menjadi penyebab berbagai bentuk diskriminasi gitu ya, kalau kita perhatikan ya Mbak ya. Tapi seringkali Mbak kadang orang masih menganggap enggak, masalahnya bukan di pola relasi begitu, karena ada yang menganggap bahwa berbagai bentuk diskriminasi itu bukan dari pola relasi begitu, tapi karena memang budaya saling menghormati lah, yang rendah itu menghormati yang lebih tinggi, yang minoritas menghormati yang lebih mayoritas gitu. Masih ada Mbak yang berpendapat begitu? Menurut Mbak Eva gimana tuh? Ya, mereka lupa bahwa diskriminasi itu kan sebetulnya ekspresi superioritas kepada mayoritas, bisa berbasis kepada seksualitas, bisa berbasis juga kepada kelompok ekonomi dan seterusnya. Intinya bahwa ketika orang menganggap dirinya, nah yang lain tuh repotnya perempuan kan, sebagai kelas 2. Nah, maka praktek diskriminasi akan dia lakukan karena memandang dirinya lebih tinggi dari kelompok yang lain. Dan ini berlaku juga diskriminasi berbasis Ahmadiyah, teman-teman Sunda Wiwitan, itu diskriminasi berbasis pada agama. Lebih rendah agama yang
apa itu Mbak, dan seterusnya. Sementara di konstitusi kita itu clear ya Mbak ya, bahwa bukan kita itu agama samawi lah ya. bukan samawi, bahwa negara ini berbasis kebangsaan. Berbasis kebangsaan itu apa salah satunya? Setiap orang di hadapan hukum itu sama. Tidak melihat ras, sara, tidak melihat gender juga. Nah ini yang berat untuk dipraktekkan ya. Dan ini menjadi tantangan terutama di masa sekarang, di mana politik identitas itu menjadi dominan. Eropa Barat kemarin ketika pemilu Eropa, itu yang menang kelompok kanan semua, yang merasa bahwa mereka merupakan ras. Jadi di beberapa negara, Austria ya, yang saya kaget itu ya, Austria. Tapi Austria dulu kan sangat Hitler banget ya. Itu kan menganggap anti-imigrasi, anti-Islam, kemudian konservatifnya nongol. Nah ternyata yang menang itu di negara-negara itu, Eropa itu yang menang kelompok kanan, dan itu puncaknya di Trump ya. Trump itu kan polisinya berbasis superioritas, white superiority, supremasi, white supremasi ya. Jadi kenapa kemudian rasisme meningkat, kemudian bahkan kelompok white supremasi ini mengokupai gedung Kongres ya. Setelah anti pada black, kemudian anti kepada ASEAN kan Mbak kemarin. Nah ini karena white supremacy ya, Christian white. Tapi di mana-mana ini berlangsung. Di mana itu Mbak, di Myanmar ya yang kelihatan sekali ya. Itu kan Burmese supremacy. Jadi kelompok-kelompok kan kayak Indonesia ya, Myanmar itu banyak ras, banyak suku, dan yang paling kepotokan kan Rohingya ya, kemudian sudah bukan ASEAN, mukanya Bangladesh, jadi dihajar habis-habisan oleh kolaborasi dua manifestasi paling sempurna dari patriarki. Apa itu? Militerisme dan konservatisme atau ekstremisme agama. Yang menganggap male ya, male dominasi, male dominan, dan udah berantakan. Bisa dibayangkan ibu-ibu yang dari suku Rohingya. Aduh, kacau deh statusnya gitu, saat ini. Seperti itu, podo wae, Mbak. Cuman diselamatkan oleh Oke. Mbak Eva, kalau gitu upaya memberikan dukungan pada wong cilik yang sekarang ini salah satunya adalah para pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga itu bisa dimaknai penghapusan diskriminasi ya Mbak? Menurutku iya, karena keberadaannya tidak diorangkan ya, di dalam pencatatan ya, tidak diorangkan. Ini yang saya maksud. Apakah Indonesia selamat dari politik identitas yang supremasi ini? Enggak. Contohnya apa? Ya ini RUU PKS dan RUU PPRT yang diontang-antingkan bertahun-tahun. Bahkan PPRT itu 17 tahun. Yang PKS berapa Mbak? Itu ya 7 tahun. Kenapa kok kalah dengan Undang-Undang Cipta Karya, revisi MD 3? Aduh ya Allah, yang mencerminkan bahwa kelompok perempuan dan kelompok wong cilik itu gak penting bagi pengambil keputusan. Jadi kita berantakan di sana karena sama konservatisme itu ada di menyusup kepala para pengambil keputusan, atau kalau ya di pemerintah maupun di DPR. Jadi kita ngoyo. Kenapa? Karena seluruh dunia ini lagi kena wabah politik identitas yang sebetulnya apa? Gangannya elitis. Dan kalau kita di kelompok penyimak politik kan gara-gara oligarki. Ya, oligarki ini prakteknya ini Mbak, dampaknya itu ya. Elitis, pro kelas kaya, corporate. Nah, yang kelompok-kelompok marginal ini kepancal ya kalau orang Jawa, tidak menjadi penting. Tapi kan nggak boleh putus asa ya. Ini terjadi di Myanmar, terjadi di Malaysia, pusing Malaysia itu, masa parlemen nggak boleh sidang, disuruh libur sejak pandemi, ya kayak contohnya gitu. Jadi oposisi entek oposisi. Nah di Kamboja juga demikian kan Mbak. Jadi Kamboja itu ketika
pemilu untuk lokal itu Sam Ramsey menang, dibubarkan sama Hun Sen itu. Nah, contohnya, jadi kita ini lagi mabuk politik identitas yang supremasi kelompok elit ya. Jadi kita harus terus berjuang untuk menyadarkan. Tapi paling tidak kita tahu akarnya. Kenapa kok sulit sekali ya agenda rakyat masuk ke DPR? Karena semua lagi kena bias. Bias mereka yang lebih penting, orang lain nggak penting. Gitu. Mbak, tadi clear ya bahwa Itu tadi populisme, Mbak. Mbak, aku lanjutin ya. Politik identitas itu ya, okay, mewujudnya pada populisme. Jadi mengambil kebijakan-kebijakan yang populer, tapi isinya sebetulnya elitis. Jadi apa kalau di Trump anti imigrasi, anti Islam, fobia Islam naik. Lalu membangun apa itu Mbak border itu ada tembok dibangun untuk pembatas Meksiko ke sana. Nah itu kebijakan-kebijakan populis. Lawannya apa? Kerakyatan. Jadi harus disadarkan bahwa demokrasi itu isinya kerakyatan, yaitu pro wong cilik, duafa, dan perempuan ya sebagai kelompok yang minoritas. Nah, jadi kita sedang memperjuangkan Pancasila yang sebenarnya, karena Pancasila itu kan pembebasan ya, pembebasan dari tadi eksploitasi orang ke orang dan eksploitasi bangsa ke bangsa. Dan itu tesnya ya di RUU yang pro wong cilik. Jadi RUU masyarakat adat, RUU PKS, RUU PPRT itu adalah tes kepada kita semua. Apakah Pancasila ini mencong kanan atau tetap tengah dan kiri, kan kerakyatan. Nah, jadi kenapa saya kemudian percaya bahwa ini Pancasila gotong royong itu ya ini pro wong cilik gitu. Jadi kalau argumen ideologis saya seperti itu. Mbak, tapi ada yang bilang begini Mbak, toh praktek-praktek pembantu atau pekerja rumah tangga ini sudah sekian lama gitu ya, dan mereka itu senang kok sebagai abdi dalam, sebagai yang ngenger di pondok pesantren, ini nggak ada masalah gitu. Kenapa sih kok jadi tiba-tiba mikirin harus diundangkan? Ada yang kayak gitu Mbak, gimana tuh Mbak? Saya nggak diskriminasi, kalau pakai bukan saya hormati gitu Mbak, gimana Mbak? Ya itu kita lembagakan praktek-praktek baik. Tapi jangan lupa bahwa juga ada praktek-praktek eksploitatif. Angka-angka di Komnas Perempuan, angka-angka di Jala BRT kan menunjukkan tidak semua baik hati seperti yang Mbak omongin toh Mbak, yang diomongin mereka kan. Ternyata ada yang disiksa 7 tahun, 4 tahun, nggak digaji, di seteliko. Dan kemarin saya mengunjungi Mbak Elok kan yang di Surabaya itu kan nggak digaji 13-14 bulan. Remuk tapi awake Mbak, bobotnya tinggal 35 kilo SD itu. Yang pendek segitu. Ini tingginya lebih tinggi dari aku, bobotnya 35 kilo. Jadi nggak manusiawi. Jadi kita kalau pakai pendekatan Paulo Freire ya, mari semuanya kita manusiawikan. Yang penindas juga dieling nih, nggak boleh, itu nggak manusiawi. Yang ditindas juga harus dibangunkan. Kamu jangan mau ditindas, ini martabat. Ini soal martabat semua. Jadi penindas martabatnya juga terganggu, yang ditindas martabatnya juga terganggu. Dan jangan lupa RUU PPRT ini untuk dua pihak loh Mbak. Yang pemberi kerja juga akan terlindungi, yang yang pekerja juga terlindungi, dan semuanya martabatnya sama-sama tinggi ketika bertindak manusiawi berbasis kepada kemanusiaan dan keadilan gitu. Jadi para majikan kan kemudian kena standar skill yang harus dipunyai, kemudian nggak boleh kemudian berhenti di tengah jalan tanpa sesuai dengan dan seterusnya. Jadi sama-sama diuntungkan sebetulnya dengan praktek ini. Dan dia dibebaskan dari pembiayaan ya, kalau
PRT-nya ikut jam sostek, BPJS, kesehatan, itu kan kemudian nggak mengeluarkan ekstra money kan majikannya ketika mau nguruni 16.800 itu permintaan di RUU ya 16.800 itu kan kayak sodako kan kepada kita itu investasi kita di sorga anggap aja seperti itu kita sebagai masyarakat religius ya kalau konsepnya investasi di sorga kan pasti insya Allah kelas menengah itu juga akhirnya legowo para kelas menengah yang jadi anggota DPR itu kan paham sebetulnya sama-sama diuntungkan dengan adanya RUU PPRT ini. Oke, Mbak Eva, ini luar biasa ini. Kawan-kawan, kita dapat banyak pencerahan mulai dari konsep karakter building masyarakat Indonesia yang berpancasila dan bermartabat yang ternyata ini jadi justru lahir dari nilai-nilai kebudayaan bangsa ya. Bukan import dari mana-mana tapi ini bagian dari bangsa Indonesia dan kalau kita betul-betul concern untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi, salah satu wajah yang sangat terlihat menurut Mbak Eva adalah ketika kita juga concern pada upaya perlindungan bagi pekerja rumah tangga. Mbak Eva tadi juga menegaskan bahwa praktek-praktek baik yang sudah berjalan itu nggak masalah, itu tetap bisa diakomodasi. Tetapi begitu ya, tetap harus dikuatkan karena juga melihat fakta-fakta lain, kasus-kasus lain yang seringkali juga muncul para pekerja kita tanpa perlindungan apapun menjadi korban kekerasan dan itu di ruang yang sangat privat gitu kira-kira. Mbak Eva, ini segmen pertama banyak sekali yang hadir dan menyapa begitu, tapi saya coba membacakan satu pertanyaan dulu Mbak dari peserta ya. Buat teman-teman peserta, terima kasih sudah bergabung dan saya juga sudah menuliskan nomor handphone. Jadi seperti janji saya, nanti 5 kali pertemuan kita buat Zoom ya, FGD kecil gitu untuk isu PPRT ini karena saya yakin semua peserta akan saya undang yang mendaftar. Supaya kita kemudian bisa melihat berbagai informasi, saran, ya, pertanyaan yang lebih santai gitu kalau melalui FGD kecil gitu ya. Dan untuk itu teman-teman boleh daftar ya gitu. Jadi dan silakan sekarang bertanya kalau ada pertanyaan yang diajukan mumpung ini ada narasumbernya. Ada satu pertanyaan begini Mbak. Pada dasarnya para wakil rakyat DPR itu kan sering membuat kunjungan kerja atau studi banding ke negara-negara belahan dunia. Pertanyaannya, apakah selama ini para DPR tidak pernah studi banding tentang wong cilik? Ini pertanyaan atau pernyataan, tolong Mbak Eva. Karena terus terang Mbak Eva ini juga purna tugas di DPR RI 2 periode ya, jadi saya kira bisa juga juga bercerita sebetulnya tugas-tugas DPR yang legislasi, penganggaran dan pengawasan itu apakah diantaranya adalah terkait dengan wong cili ini. Ini kira-kira karena ikut mempertanyakan 17 tahun kok belum disahkan gitu kali Mbak Eva. Monggo Mbak Eva. Sebetulnya pernah ada panja ya, pra-panja ya waktu itu teman-teman di Komisi 9. Komisi 9 ya, saya nggak ikut. Itu kunker ke luar negeri, ke mana Mbak? Ke Afrika Selatan ya? Afrika Selatan dan mana? Lupa aku satu. Itu untuk studi tentang PRT gitu. Dan saya tidak mengikuti, tapi waktu itu sudah ada respon, ada niat baik ya untuk kita akan coba ke tidak lanjuti menjadi pansus begitu. Nah tapi ternyata wongnya wis ganti ya, wis gak jadi kabeh nggak berlanjut. Tapi begini teman-teman, yang menurut saya signifikan ya di dalam status RUU ini dibanding RUU PKS loh ya. RUU PKS itu kan masih belum dibamuskan. Kalau RUU PPRT ini kan
dibamuskan. Kalau sudah dibamuskan di badan musyawarah ini tugasnya adalah menjadwalkan ke paripurna. Nah, kalau sudah beres di balik, ya, lalu balik sepakat, waktu itu 8-2 ya, jadi PDIP dan Golkar yang belum sepakat untuk dijadikan RUU inisiatif DPR. Lalu karena 8-2 maka balik melaporkan kondisi ini ke BAMUS, Badan Musyawarah. Badan Musyawarah itulah yang kemudian tugasnya untuk menjadwalkan di paripurna. Nah, sementara periode-periode sebelumnya itu masih prolegnas hilang begitu. Tapi yang kali ini sudah sampai di BAMUS. Makanya kan teman-teman, jangan diturunkan lagi, mau bongkar-bongkar lagi untuk memperbaiki konten. Nanti aja konten itu diperbaiki ketika di pansus gitu, teman-temannya. Jangan di draft usulan. Nah, pada saat perlu untuk dibamuskan, itu tidak segera diparipurnakan. Jadi sekarang kita ingin mendorong agar BAMUS kemudian memutuskan untuk diparipurnakan lalu disepakati menjadi inisiatif DPR, terutama Balik, karena Balik yang paling siap. Balik itu yang mengusulkan ke sana. Jadi sekarang kita senang karena ada Pak Willy itu wakil ketua di Balik yang pasang badan ya untuk kemudian menjaga, menggawangi agar segera diagendakan di paripurna. Nah, kemarin teman-teman koalisi sipil bersama Komnas Perempuan, Mbak Nini juga ikut, sudah ke PDIP ya, yang semula PDIP nggak mau, setelah dijelaskan pasal-pasal yang dikhawatirkan, yang menjadi titik penolakan itu sudah diperbaiki semua. Jadi kemudian PDI Perjuangan, oke, kita akan dukung. Tinggal ke Golkar. Nah, kita lagi upaya merayu Golkar supaya mau mendukung. Jadi mudah-mudahan nanti tidak dihalangi oleh seseorang yang menurut saya tidak konstitusional juga, karena pimpinan DPR itu disebut jubir, tidak mempunyai otoritas sebagai atasan, tapi dia pimpinan itu harus melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam tata tertib. Nah, kalau di dalam tata tertib sudah dilaporkan di BAMUS, harusnya langsung bisa diparipurnakan. Nah, kita sedang sosialisasi loh, ini nggak benar kalau BAMUS kemudian ada seseorang yang atau satu fraksi menghalangi untuk diparipurnakan. Nah, tampaknya pengetahuan tentang ini juga menjadi persoalan di sesama anggota DPR yang dari 8 fraksi tadi. Mereka itu nggak tahu boleh pimpinan itu menghalangi diskresi, mempunyai diskresi untuk mengantar putusan balik untuk yang sudah dibamuskan itu dibawa ke paripurna. Jadi pada kesempatan ini sekalian ya kita sosialisasi juga bahwa tugas dan wewenang pimpinan DPR itu bukan seperti CEO dalam bahwa semuanya adalah speaker, mempunyai kesetaraan, dan mereka hanya tugasnya semacam nah di dalam tatip begitu sudah dibamuskan harusnya diparipurnakan. Jadi itu sekarang ini pendidikan politik Mbak, ini kepada semuanya termasuk kepada teman-teman DPR. Ya, saya kira ini kabar-kabar yang baik ya Mbak, bahwa sebetulnya kalau dilihat progresnya gitu ya, RUU PPRT ini jauh lebih maju ya, karena sudah BAMUS begitu, dan ini tinggal balik membawa ke pleno gitu ya Mbak ya. BAMUS yang harus membawa, jadi balik harus mengantar ke pleno, mengantarkan. Oke, balik di plenonya itu masuk ke paripurna. Mengantar ke pleno. Ya. Nah, sekarang ini ada yang tanya lagi nih Mbak, gimana caranya mendorong DPR untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada kelompok wong cilik gitu, karena ini termasuk yang udah ikut kesel Mbak bertahun-tahun gitu ya. Ini udah 17 tahun susah banget gitu. Gimana, mungkin ada strategi Mbak, karena
kita juga tahu bahwa bukan hanya RUU PPRP ya, tapi Can I have one RUU glass? PKS maupun RUU yang lain yang akan datang Small ya. glass. Kira-kira gimana Mbak strategi komunikasi yang sebagai purna tugas DPR RI, mungkin ada cara, bayangkan tadi yang Mbak Eva sampaikan ada 8 fraksi. Sekarang kalau dihitung, kalau PDIOK kan berarti tinggal 1 fraksi yang setuju, padahal itu nggak bisa menghalang-halangi gitu ya. Gimana itu Mbak strateginya? Ini kan para politisi beda dengan praktisi Mbak. Biar ikut pendidikan politik semua nih kita. Ya harus Mbak ya, dari dalam fraksi sendiri juga kita kerjakan, tapi tekanan dari luar, ya ini geng kita harus mendesak terus. Jadi kenapa Mbak, kemudian kita... sih, Mbak? Oke, Mbak, efektif nggak sih Mbak kalau kita berjejaring juga dengan lembaga-lembaga keagamaan, itu penting nggak Mbak? Menurutku penting, karena bagaimanapun legitimasinya kan kuat Mbak. Kalau sudah bicara agama, ini masyarakat spiritual ya kita ini. Apa yang lebih tinggi dari hukum Tuhan ya, bahwa disuruh untuk berkemanusiaan, disuruh untuk adil, disuruh untuk melindungi, kan itu perintah agama semua kan. Nah, jadi kenapa kemudian kita punya gagasan ya untuk membangunkan PBNU, membangunkan Muhammadiyah, dan betul kan, mereka langsung, loh ini penting, loh ini bagus, sesuai kan kayak gitu semua. Artinya kan selama ini belum kesentuh mereka gitu loh. Dan jangan lupa para kader mereka itu kan ada di semua fraksi ya, Muhammadiyah dan NU itu. Jadi harapanku kita strategi bubur itu Mbak ya, kita alon-alon sosialisasi, dan alhamdulillah misalkan teman-teman NU kan sampai tak goleknya dalil Mbak, engko Mbak ben kuat kan gitu kemarin ya Mas Marzuki. Nah, artinya ini apa, kita membangun barisan golek bolo Mbak, golek musuh kan ngono ya, agar goal secara musyawarah dan mufakat ya di sini ini kita harus kita harus elegan, kemudian cerdas cerdik dan tanpa kekerasan loh Mbak ya, kita lakukannya itu kan. Jadi pelan-pelan, dan ini juga teman-teman Komnas diajak latihan lobby juga, jala PRT ojo umek karo wong situk tok, ayo diperlebar kan gitu. Jadi ini sebetulnya kita bangun koalisi besar yang di dalamnya juga ada pembawa kebenaran ya, tokoh-tokoh agama, dan mudah-mudahan nanti kita berhasil juga mendekati tokoh-tokoh politik Mbak. Jadi kita upayakan ke sana. Jadi namanya jihad toh, ini jihad ini Mbak ya, kita jihad. Betul, jadi pelan-pelan, penuh kasih sayang, tanpa kekerasan, tapi ujungnya adalah kemaslahatan gitu. Mbak Eva, ini mungkin bisa berbagi dengan kawan-kawan. Apa sih yang paling minimal yang perlu diatur di dalam undang-undang ini biar dia bisa menjadi payung perlindungan gitu bagi pekerja rumah tangga? Yang minimal harus diatur apa aja Mbak kira-kira? Biar ini teman-teman yang belum pernah membaca, melihat bisa tahu Mbak, negara itu kan punya sistem perlindungan. Nah, undang-undang ini kanalisasi mereka untuk masuk ke dalam sistem perlindungan negara. Sistem perlindungan negara atau social protection itu kan SJSN ya. Yang lengkap kan SJSN. Dalam SJSN ada tenaga kerja, kemudian ada juga kesehatan. Nah, mengakui keberadaan mereka itu nanti akan meng-entitle mereka. Jadi akan membuat mereka punya akses kepada sistem proteksi negara ini. Dan itu menurutku dari sisi kewarganegaraan penting dilakukan pendataan, kemudian pengakuan, dan juga membangun akses mereka, karena mereka kan kelompok yang perlu dilindungi, Mbak ceritanya. Jadi sampai Bu bingung membagi bansos itu kan ironis toh. Wong PRT 10 juta
nunggu gak dikei. Padahal mereka punya kualifikasi syarat-syarat untuk masuk ke dalam skema atau objek yang dibansoskan atau BPJS. Apakah ini mungkin? Mungkin banget, wong. Tanpa dengan lobbynya teman-teman Jala PRT, ada beberapa PRT yang sudah ikut jam sostek kok. Artinya kan mungkin, dan mereka eligible untuk dapat jam sostek. Nah, kalau melalui pendekatan struktur, sistem, begitu diundangkan, itu otomatis dan akan mengikat para majikan untuk kemudian memperlakukan, ayo sama-sama gotong royong melindungi pekerja rumah tangga. Jadi minimal apa? Rekognisi, acknowledgement keberadaan mereka, dan kemudian supaya tercatat dan bisa masuk ke dalam skema social protection kita. Itu menarik itu Mbak. Salah satu wujud tidak adanya pengakuan adalah negara bahkan tidak punya data, mau bagi bansos saja nggak tahu mereka ada di mana, kondisinya bagaimana. Luar biasa. Jadi bentuk perlindungan yang paling mendasar adalah pengakuan ya Mbak. Acknowledgement terhadap keberadaan mereka, itu kemudian alignment akan ada proteksi dari negara, dan juga ada kewajiban masyarakat juga ikut melindungi ya Mbak, bukan hanya tanggung jawab negara tapi kewajiban masyarakat. Ini tambah banyak Mbak pertanyaan muncul. Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 sampai 34 itu jelas mengatur hak asasi manusia untuk pekerjaan dan hidup layak. Tapi kenapa nggak dilaksanakan? Apakah undang-undang itu sudah tidak berlaku atau para pemerintah ini sudah lupa? Ayo Mbak, udah ikut pada gregetan. Karena yang di atas tuh banyak Mbak, nasihat Bu Sarina diugemi. Jadi dianggap pemerintah lupa Mbak, gimana Mbak? Mbak, keadilan itu kan dijanjikan Tuhan, dijanjikan konstitusi. Tapi kan gak otomatis Kak. Hidup ini perjuangan ya Mbak ya. Jadi harus diperjuangkan memang. Tapi paling tidak kita punya konstitusi yang menjamin itu. Itu sudah satu one ahead dibanding teman-teman yang hidupnya tidak dijamin konstitusi. Kayak Rohingya itu loh, itu nggak ada di konstitusi itu mereka. Kan pusing jadi kita memperjuangkannya gitu. Yang disebut hanya Burmese, the Burmese. Padahal ada Karen, ada Senchin, aduh macam-macam kan sukunya di sana. Nah, oleh karena itu ya kenapa salah satu yang kita senang itu kita untung kok negara ini demokrasi, gitu kan Mbak ya. Jadi terbuka ruang untuk memperjuangkan yang kesingsal-singsal itu. Dan negara juga harus diingatin dengan tekanan-tekanan kita ya, melalui bahwa lo ini lo konstitusinya gini, kamu kok nggak melaksanakan ini contohnya. Bukan hanya urusan PRT ya, untuk kebebasan beragama kan ruwet juga. Pada 29 itu jelas dinyatakan negara harus menjamin. Nah, undang-undang untuk menjamin kebebasan itu nggak ada. Jadi sarang surup ya orang Jawa bilang. Akhirnya ormas-ormas ataupun sipil-sipil yang pro kekerasan bisa melakukannya itu. Jadi salah satu yang mengganggu saya ya itu ya juga tentang hak untuk kebebasan beragama itu contohnya. Jadi memang harus diperjuangkan ya, dan mudah-mudahan makin banyak orang yang sadar bahwa keadilan itu harus direbut gitu loh dari orang-orang yang nggak mau memberi keadilan dan lupa untuk memberi keadilan. Walaupun konstitusi memerintahkan demikian. Jadi itu. Jadi walaupun saya nggak jadi anggota DPR, aku ya tetap berjuang karena kewajiban sebagai warga negara gitu. Ya. Dan juga banyak kenalan kan. Jadi aku telepon eling gitu. Ya, jadi menghapuskan diskriminasi, mewujudkan keadilan itu terus-menerus harus dilakukan. Teman-teman nggak boleh pesimis ya. Karena bagaimanapun ada landasan konstitusional dan itu jaminan buat kita. Tapi dalam mencapai itu ya ada proses gitu ya, ada proses advokasi yang kita semua harus ikut di dalamnya gitu. Jadi nggak boleh model revolusi marah-marah gitu ya, tapi proses advokasi itu dialogis gitu ya, konsultatif gitu. Itu saya kira pesan yang disampaikan Mbak Eva.
Wah, ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Bagaimana kalau Bamus dari Lata_ANG? Bagaimana kalau Bamus tetap ngotot menolak, apakah bisa dilaporkan ke Majelis Kode Etik? Saya pikir bisa para pimpinannya itu, bahwa para pimpinan, terutama yang bertanggung jawab, yang itu kan pimpinan tuh membagi tugas ya, ada yang urusan ekuin, ada yang urusan ini, ada yang urusan dalam. Nah, yang urusan dalam itu diingatin oleh MKD, kewajibanmu melaksanakan semua tatib. Yang ini ada komplain dari dari orang ya, karena tidak terlaksana itu. Bisa kok itu diingatkan ya, untuk karena tidak melaksanakan tatib. Tugasnya itu kan melaksanakan ketentuan yang ada di tatib. Mau ya. Jadi, coba laporin. Tunggu dulu, kita lagi lobby. Kita ya, lobby nanti kalau sudah mentok baru itu. Baru kita lakukan itu. Oke, ada lagi Mbak yang tanya, Mbak, dari Wiwi Karti Widayat. Apakah satu fraksi, wah ini harusnya tadi nih ya, tadi Mbak Eva kan cerita nih, ada satu fraksi yang menghalang-halangi gitu ya. Apakah satu fraksi itu bisa menjadi penghalang padahal fraksi lain sudah mendukung? Sebetulnya ini harusnya nggak bisa, sudah harusnya nggak bisa. Tapi mungkin dianggapnya nek ketua itu terus liannya anak buah, nggak gitu. Di politik itu harusnya semua setara, semua adalah anggota DPR. Ya, tadi ya. Cuma mereka hanya speaker aja gitu. Oke, satu lagi Mbak, sebelum nanti saya ini teman-teman terima kasih banyak banyak sekali respon pada malam hari ini dari Sarah _Liwai. HAM pun sudah jelas disepakati oleh negara-negara PBB, tapi juga kenapa nggak dilaksanakan oleh negara-negara PBB pun itu juga PBB tidak mengambil tindakan. Oh ini tadi karena ngomongin soal konflik di Rohingya, konflik di ya. Artinya PBB itu kan seharusnya menjadi institusi yang memberikan peringatan, melakukan penindakan gitu. Tapi kenapa negara-negara yang tidak patuh peringatan pada PBB juga nggak bisa memberikan tindakan apapun gitu Mbak kira-kira? PBB bisa mengambil tindakan ya bagi kejahatan perang. Jadi kayak Bosnia itu kan disoal menjadi penjahat perang, genocide itu bisa. Tapi kalau untuk tindak lanjut ratifikasi undang-undang itu harusnya ratifikasi konvensi itu harusnya dalam bentuk undang-undang. Jadi RUU PPRT itu sebetulnya nanti untuk menjawab negara sudah loh ya melaksanakan. Ini kan sipil yang malah membantu tugas negara menindaklanjuti penandatanganan konvensi. Tapi ada satu hal, kemarin saya kan telepon ya, sambat ke Mas Hanif Dakiri, Mas, tolong orek RUU PPRT ini loh. Mbak, sampean nggak ngerti ta bahwa zamannya Mas Hanif Dakiri sudah ada permen, Mbak, perlindungan PRT sebagai tindak lanjut dari konvensi. Nah, ini nanti kita punya salah satu peluru lagi. Nah, jadi sekarang saya lagi nyari permen itu. Jadi untuk mengangkat atau memperkuat permen yang ini. Jadi pemerintah sebetulnya sudah ada tindakan positif ya setelah konvensi, ratifikasi konvensi. Tapi kita tahu kan kekuatan permen itu kan nggak kuat dibandingkan undang-undang. Nah, jadi kita sudah punya presiden bagus sebetulnya. Nah, ini baru sih, kemarin dia cerita, aku nyeluk aku minta draft terbaru Mbak, nanti aku bantu. Nah, alhamdulillah. Jadi kita punya tambahan tenaga ya dari Mas Hanif Dakiri. Gitu teman-teman. Jadi kalau nggak salah itu ada beberapa daerah yang juga sudah punya perdanya loh Mbak. Yang Jogja. Saya ingat itu Jogja. DIY. Ya cuman kalau dan ternyata dampaknya bagus kan? Iya. Dan sayangnya karena kalau di Jogja aja kan berarti itu hanya berlaku untuk wilayah DIY gitu Mbak ya. Makanya ini diangkat ya inisiatif-inisiatif pemerintah daerah dan menteri yang sudah mengeluarkan permen itu kan sudah sebuah inisiatif baik, apalagi sudah ratifikasi konvensi. Nah, supaya ini menjadi sebuah tindakan yang bisa memberikan tadi tanggung jawab
pemberi kerja, tanggung jawab orang yang bekerja gitu ya, maka harus dibuatlah dalam bentuk undang-undang, kira-kira begitu. Nah, teman-teman, saya senang karena malam hari ini kita dapat banyak informasi, bukan sekedar bicara soal rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga, lalu sampai di mana perjalanannya RUU ini setelah 17 tahun dan apa yang harus dilakukan ke depan gitu ya, tapi kita dapat pelajaran yang sangat luar biasa kenapa Mbak Eva, Institut Syarina itu concern pada persoalan pekerja rumah tangga. Ibarat orang melakukan advokasi kebijakan gitu, Institut Syarina dan Mbak Eva ini bukan yang orang ujuk-ujuk gitu, enggak, karena saya juga baru tahu Institut Syarina sendiri, Syarina itu adalah nama dari abdi Bapak Presiden Soekarno almarhum gitu ya, dan itu bagian dari penghormatan Bapak Presiden Soekarno kepada wong cilik, karena beliaulah yang ikut membentuk karakter dari Bapak Presiden gitu. Karena Bapak Presiden Soekarno ini salah satu bapak pendiri bangsa yang juga ikut melahirkan Pancasila, tapi bukan hanya melahirkan Pancasilanya, tetapi mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan ya, itu luar biasa. Yang tadi diceritakan, cerita ini barangkali sulit didapatkan, Mbak Eva, mau dibukukan supaya kita semua bisa membaca, Mbak. Saya juga baru tahu itu, Mbak. Sebetulnya saya sudah nulis ya di beberapa artikel. Di artikel sudah saya, tapi nanti saya tulis lagi lah dalam bentuk buku. Karena ini Mbak, aku ingat Mbak. Jadi ada pembatik di Tulungagung, Pak Hadi, itu batik rumah batik Gayatri. Dia membuat motif sarinah dan digambarkan di sini dia mengambil analogi Cangik. Cangik itu tokoh perempuan yang kelas rendah, kelas kecil ya, wong cilik, tapi jadi motif yang ada di yang saya beli itu ada kukusan, ada simbol-simbol itu dapur gitu. Cantik banget. Saya beli satu itu yang motif sekar jagat untuk Bu Mega waktu itu ya. Saya sendiri yang lereng ya, motif lereng. Tapi analoginya Cangik. Ya, Cangik itu perempuan pintar, bijaksana, yang masak wong cilik tapi bijaksana itu. Wisdom ya kayak Punokawan gitulah. Tapi ini perempuan, bukan Mbok Mban. Mbok Mban kan lucu-lucuan. Kalau Cangik itu enggak, pinter gitu orangnya. Ingat-ingatin bosnya, mengarahkan bosnya gitu. Jadi bisa dibilang bahwa konsepsi penghapusan diskriminasi itu bisa jadi lahir dari dari peran dari Ibu Sarinah ini. Iya kan, Mbak? Jadi kalau masih ada orang yang menganggap bahwa penghapusan diskriminasi itu dari ono, impor gitu ya, itu nggak betul sama sekali ya. Itu justru lahir dari praktek-praktek baik yang sudah dilakukan selama ini. Dan tadi juga ada penegasan ya dari Mbak Eva ya, bahwa keberadaan RUU ini adalah bagian dari perlindungan dan penghapusan diskriminasi begitu. Nah, salah satu bentuk perlindungan yang diperlukan itu adalah pengakuan bahwa para pekerja rumah tangga itu adalah satu komunitas, satu profesi begitu ya, yang selama ini dianggap dia bukan apa-apa, nothing, tapi nanti ini menjadi dari no one menjadi someone. Emang dia ini orang gitu. Karena sebelumnya bukan orang yang dihargai profesinya. Tadi bahkan kita mendengar, saya sampai
sedih campur lucu gitu, sampai pemerintah aja mau ngasih bansos nggak tahu kemana itu, saking jumlahnya aja nggak diketahui, keberadaannya itu kayak nggak terbaca karena memang tidak ada pengakuan bagi para pekerja rumah tangga ini. Nah, dengan undang-undang ini maka harapannya kemudian ada pengakuan, dengan pengakuan itu lalu ada campur tangan negara untuk memastikan bahwa mereka walaupun bekerja di rumah-rumah, bekerja dengan masyarakat, dengan siapapun begitu, tidak boleh ya, dia harus terbebas dari berbagai bentuk kekerasan dan lain-lain yang tidak menghargai martabat manusia, karena dalam Undang-Undang Dasar 45 itu jantungnya ada di pasal 28 huruf G itu, martabat manusia. Karena martabat manusia itu bukan pemberian manusia, pemberian pencipta. Maka kalau kita menghargai manusia ya menghapuskan diskriminasi, yang menghargai ciptaannya, penciptanya gitu. Itu kira-kira yang tadi disampaikan Mbak Eva. Bahkan Mbak Eva membawa kita ke hal-hal yang sifatnya ilahiyah sebetulnya tadi. Kalaupun ada angka-angka yang diberikan dalam bentuk perlindungan, anggap aja itu zakat gitu, luar biasa. Tabungan kita ya untuk kehidupan nanti begitu. Nah, Mbak, ada lagi pertanyaan ini Mbak dari Adiyati Abibakri. Apakah permen yang tadi disampaikan Mbak Eva itu bisa memperkuat untuk mendorong terwujudnya Undang-Undang PPRT? Menurutku ini tekanan untuk pemerintah. Hey, look, you have already made permen loh. Kenapa kok kemudian tidak mendukung undang-undangnya? Begitu. Jadi ini amunisi untuk menekan pemerintah. Atau nanti mengingetin Mbak Ida Fauzia. Mbak Ida Fauzia itu tindak lanjut kan. Dengan masa pandemi ini makin urgent untuk memberikan perlindungan dan juga keikutsertaan para yang perlu dilindungi itu ke dalam skema social protection kita. Itu argumennya. Karena ya masa pandemi ini itu kan banyak. Nah, ini mengangkat mereka supaya nggak jadi jatuh miskin ya harus dimasukin ke skema perlindungan begitu. Jadi ini kepentingan pemerintah juga untuk menambah jumlah kepesertaan di dalam sistem proteksi kita. Jadi Mbak Ida Fauzia harusnya langsung setuju. Gimana Mbak? Oke, ini satu hal lagi Mbak yang jadi konsep perlindungannya udah gitu ya, dan praktek-praktek baik yang selama ini sudah dilakukan juga nggak masalah gitu. Jadi RUU ini, undang-undang ini untuk pencegahan ya, jangan sampai sesama manusia itu melakukan berbagai tindak kekerasan. Nah, ada lagi satu pertanyaan begini Mbak. Ini kalau sudah jadi profesi gitu ya kira-kira ya, PRT ini, nanti khawatirnya mereka itu lalu membuat serikat-serikat pekerja, lalu memberikan tekanan-tekanan yang luar biasa gitu. Dan itu akan menyulitkan nanti kalau mereka sudah berserikat, lalu berkumpul, berserikat, lalu menjadi satu kelompok-kelompok yang sangat politis gitu dalam memperjuangkan keinginannya, lalu nanti demo segala macam. Gimana tuh Mbak? Kalau ada yang masih punya kekhawatiran seperti itu. Nggak ada RUU ini pun loh, mereka loh sudah boleh kok berserikat. Karena berserikat itu kan dijamin oleh konstitusi gitu loh. Jadi menurutku berserikat itu saya melihatnya malah menjadi kanalisasi bagi pemerintah untuk berelasi secara teratur ya. Karena kan kalau berhubungan dengan banyak PRT kan tidak terkontrol lah. Kita ngomong terkontrol aja ya, terpantau, jangan terpantau, dan warga negara yang cerdas dan kritis ya, asal tidak makar loh ya, itu kan menguntungkan kita. Teman-teman yang di Hong Kong serikatnya tinggi banget, ratusan itu. Ada serikat untuk pengajian, ada serikat ini spesifik, tidak melulu politik. Ada yang latihan pijat, kalau di Victoria Park ya, saya jalan-jalan itu kan ada yang latihan pijat, kemudian ada latihan potong rambut, nari, silat loh kan, sehat toh menurutku. Jadi
berorganisasi itu justru hak kita untuk mengembangkan diri. Dan majikan juga seneng kalau PRT-nya main gadgetan terus di rumah, terus pacaran ya kan kacau. Tapi kalau diarahkan ke hal-hal yang positif melalui organisasinya dan tidak melulu berserikat untuk politik kok. Mereka lebih suka mengembangkan diri. Kayak di Singapura, mereka kan sekolah bareng-bareng, Mbak. Kemudian banyak yang jadi sarjana PRT-nya. Bahkan ada yang pegawai bank, keluar dari Hong Kong jadi pegawai bank, jadi pengusaha. Karena mereka ikut pelatihan-pelatihan dan mereka karena relasinya ekonomi, saya yakin males berpolitik. Ini beda dengan buruh industri ya. Kalau PRT itu kan siapa iso nyekolahne anak kan begitu ya. Jadi menambah keterampilan, kemudian juga menambah pendidikan. Itu yang kita lihat di BMI loh ya, buruh migran bumugeng kita positif semua. Banyak yang jadi pengusaha sukses ya, karena berorganisasi, berelasi dan seterusnya. Jadi itu hak, nggak perlu takut karena makin pintar warga negara yang diuntungkan makin oleh masyarakat kita dan para majikan juga. Kalau PRT-nya skillful pasti kan menguntungkan kita. Ya, makasih Mbak Eva. Jadi buat kawan-kawan nggak usah khawatir ya, karena berserikat berkumpul itu hak ya, dan sebetulnya tanpa undang-undang ini pun teman-teman PRT juga sudah sering berkumpul dan berserikat gitu. Mereka punya kumpulan-kumpulan yang tadi disampaikan Mbak Eva, nggak selalu itu berorientasi pada politik gitu ya, tapi ada juga fungsi-fungsi pemberdayaan dalam perkumpulan itu gitu. Benar Mbak Eva, pertemuan 2 minggu yang lalu kan hadir di ngobrol Sirsan ini 2 orang PPRT Mbak. Ya, mereka bercerita bahwa mereka selama pandemi itu di PHK secara sepihak gitu ya. Bahkan PHK-nya itu pakai telepon Mbak, yang satu padahal udah kerja 7 tahun, yang satu kerja sudah 5 tahun, yang satu dengan ekspatriat, yang satu dengan warga negara Indonesia gitu. Pekerjaannya diputus alasannya pandemi. Jadi di keluarga itu ada yang positif, lalu beliau si Mbak PPRT ini yang dituduh sebagai penyebab gitu. Lalu udah kamu nggak usah masuk, ini kita ada yang positif, kira-kira begitulah. Nah ternyata setelah dilakukan PCR malah mbaknya itu nggak sakit gitu loh, malah memang yang sakit itu dari keluarga tersebut gitu. Nah tapi udah terlanjur diputus nih mbak, nggak ada pesangon, padahal udah kerja bertahun-tahun, langsung berhenti begitu saja, nggak ada pesangon, bahkan tes PCR-nya juga bayar sendiri gitu ya. Nah sedihnya adalah karena suaminya juga bekerja di lingkungan kampung itu, suaminya ikut diberhentikan coba. Itu satu cerita kemarin yang kemudian mereka mengatakan beruntung ada perkumpulan para pekerja rumah tangga ini sehingga bisa curhat, minimal itu bisa curhat ke sesama teman dan cari informasi apa kira-kira pekerjaan yang memungkinkan. Bayangkan kalau suami istri pada masa pandemi dua-duanya diberhentikan dalam satu lingkungan, apalagi ditambah rumors itu penyebab sakit COVID gitu kan, udah habis semua itu, nggak ada pesangon, nggak ada apa-apa. Bahkan ada yang kemarin cerita untuk membayar BPJS aja nggak bisa mbak gitu, mau nyekolahin anak juga nggak bisa. Jadi itu tadi yang konteks disampaikan Mbak Eva, betapa perlindungan itu penting, dan kalaupun ada perkumpulan minimal ya mereka itu kemudian punya teman untuk bercerita kalau mengalami persoalan gitu, jadi tidak selalu dimaknai positif. Dan perkumpulan kemarin juga diceritakan oleh kawan-kawan PRT itu mbak, bisa untuk ini mbak, latihan masak gitu, saling bertukar ya pengalaman latihan memasak makanan, memasak kue gitu, dan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas di antara mereka. Jadi ini buat kawan-kawan semua, saya kira kita semua tidak perlu khawatir, toh sebetulnya berserikat dan berkumpul itu manusiawi. Kita aja kalau di kampung itu, di rumah itu kan juga ada itu, mau PKK, mau
mau pengajian itu kan juga perkumpulan. Saya kira itu sesuatu yang alamiah lah ya. Nggak enak lah Iya. orang itu kalau nggak berkumpul gitu. Dan semua profesi punya asosiasi, ada asosiasi sarjana hukum, asosiasi sarjana ekonomi, bahkan kemarin saya juga kerjasama dengan asosiasi alumni SMA se-Indonesia loh. Itu ada loh Mbak, alumni SMA se-Indonesia itu ada perkumpulannya itu. Yang mimpin itu ini Mbak, penasihatnya, suaminya Bu Retno Menlu. Itu beliau itu Oh. penasihat asosiasi lulusan SMA se-Indonesia. Jadi itu luar biasa. Jadi saya kira ini biasa saja gitu, soal perkumpulan, berserikat dan berkumpul ini. Mbak Eva, ini angan-angan kita semua ya agar RUU ini segera disahkan di 2021. Kalau menghitung ya sisa waktu, karena ini sudah September ya Mbak Eva, September, Oktober, November, Desember, tinggal 3 bulan lagi gitu ya. Langkah-langkah strategis melihat sisa waktu ini apa mungkin Mbak disahkan di 2021? Saya pikir mungkin ya, karena Oke. ada mekanisme konsinyering ya. Konsinyering itu kan detail itu ya, dipercepat begitu. Nah, kalau kita sosialisasinya sejak awal sudah panjang, sudah luas dan agak mendalam, maka pertikaian ya. Ini yang bikin lama itu kan yel-yelan yang nggak setuju dan nggak setuju. Kalau semua sudah sepakat, saya pikir bisa dipercepat. Jadi kalau diserang ke Balik, jangan serahkan ke Komisi 9 karena inisiatornya dari Balik ya. Saya berharap nanti Bamus memutuskan bahwa yang mengelola ini adalah Balik, maka peluang untuk cepat itu bisa ya. Tapi kalau enggak pun ketika sudah ada pansus, itu bisa perpanjangan pansus toh Mbak. Jadi karena periodenya masih sama, nanti bisa dilanjutkan tahun depan begitu. Tapi saya yakin kalau Balik yang memposisikan yang diserai tugas lalu metodenya konsinyering itu bisa cepat. Apalagi kalau dibarengin dengan PKS ya, yang katanya untuk hadiah hari ibu, mudah-mudahan hadiah hari ibunya nanti 2, yaitu PKS dan PPRT ini. Dan kalau itu bisa terjadi, fenomenal banget ya Mbak, karena dua-duanya ini kayak simbol ya, upaya penghapusan diskriminasi baik dalam konteks relasi perempuan dan laki-laki gitu ya, dan relasi kekuasaan secara profesi ya Mbak ya di ruang publik ya, karena PRT ini pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan, kekerasan seksual yang korbannya juga mayoritas perempuan gitu ya. Jadi ini kayak simbol upaya negara memberikan penghormatan, perlindungan pada kelompok yang selama ini masih terdiskriminasi. Mbak Eva, ini kita sudah sampai di penghujung. Dan teman-teman terima kasih banyak sekali. Nanti buat pertanyaan dan pernyataan yang baik ada giveaway dari saya, ada buku Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual yang nanti akan saya berikan pada kawan-kawan. Lagi-lagi silakan daftar ya di nomor 0895 616638 283. Nanti akan kita undang untuk FGD kecil gitu, untuk duduk bareng melingkar-lingkar, baik itu membicarakan hal-hal yang substantif terkait dengan perlindungan pekerja rumah tangga maupun terkait dengan proses advokasinya. Dan ini tidak akan berhenti ya teman-teman semua. Walaupun nanti undang-undang ini disahkan, bukan berarti kita berhenti sampai di situ, karena pekerjaan tentu masih sangat banyak. Kita perlu mendampingi teman-teman pekerja rumah tangga dalam berbagai konteks ya, karena saya yakin undang-undang saja itu baru satu solusi gitu, masih banyak tantangan ke depan ya, terutama terkait penegakan hukumnya gitu ya.
Karena biasa ada undang-undang, itu satu inisiatif baik, tapi kalau penegakan hukumnya lemah ya nanti nggak jalan gitu. Jadi perlu sosialisasi dan lainnya. Mbak Eva, monggo closing statement-nya Mbak. Saya berharap kita tidak putus asa, yang jelas ya. Hidup ya adalah perjuangan. Kita harus terus tidak patah gitu. Dan menurutku Tuhan itu akan bersama orang yang menunjukkan upaya. Kalau nggak berupaya ya nggak akan dapat apa-apa. Jadi upaya kita itulah yang penting, dan upaya itulah yang di-reward sama Tuhan ya. Kalau goalnya itu kan urusan Tuhan ya. Tapi nek kita nggak bergerak ya nggak akan dapat apa-apa begitu. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk tidak berpatah hati, dan kita sedang mewaraskan negeri ya. Kalau ini goal artinya waduh, hati nurani itu masih jalan. Dan pengambilan keputusan di DPR dan di pemerintah itu ternyata tidak kehilangan kemanusiaan, bukan diserobot dominasi oleh kelas menengah atas atau korporat ya, tapi juga rakyat kecil begitu. Jadi ini kan upaya patriotisme kita juga ya, untuk menunjukkan cinta negeri ini harus diselamatkan dari populisme begitu, dan kita sama-sama untuk berjuang. Jadi kalau saya sih merujuk pada Lita ya, Lita kan yang paling core dari perjuangan ini 17 tahun sampai badannya habis itu, dan saya bahkan ngomong di beberapa tempat, pokoknya besok kalau goal itu aku menyebutnya RUU Lita, Undang-Undang Lita, karena Lita sampai sakit-sakit gitu untuk penghormatan kita. Jadi saya mau menyebutnya sebagai Undang-Undang Lita. Jadi itu, dan kita bersama melakukan upaya-upaya konstruktif ya untuk goalnya RUU ini. Mungkin itu Mbak dari saya. Makasih. Ya, makasih Mbak Eva. Ini pujian banyak sekali ke Mbak Eva. Terima kasih Bu Eva. Doa-doa dipanjatkan untuk Mbak Eva, sangat mencerahkan materi malam ini. Dan semua ikut berdoa, mudah-mudahan RUU PRT segera disahkan. Semoga menjadi hadiah di Hari Ibu, dan ini simbol perjuangan keadilan perempuan. Nah, luar biasa nih. Terima kasih banyak teman-teman. Kita punya catatan yang sangat banyak ya, pertemuan malam ini. Kita tidak usah pesimis, terus optimis, karena negeri ini dibangun dengan cita-cita yang luar biasa ya, dan cita-cita nasional kita itu menjadi dasar legitimasi kita bahwa memang tidak boleh ada penyiksaan, ada perbudakan, ada penghambaan gitu, karena konstitusi kita itu sudah mengamanatkan pembebasan, bukan hanya pembebasan individu-individu, bahkan bangsa-bangsa. Nah, oleh karena itu butuh kesabaran kita, tapi kita sudah punya cantolan nih, gitu, punya cantolan kata Mbak Eva, punya pegangan yang ada di dalam konstitusi terkait dengan martabat manusia, dan penghargaan itu menjadi tanggung jawab negara. Bahwa 17 tahun ini adalah perjalanan gitu ya, inilah bagian dari ikhtiar kita, kata Mbak Eva. Ini ikhtiar, ya harus terus begitu, nggak boleh berhenti gitu. Itu namanya ikhtiar sambil berdoa, dan itulah nanti takdir yang tentu tangan Tuhan ikut membantu kita begitu ya, karena doa-doa baik yang juga dikumandangkan dan berbagai ikhtiar yang dilakukan oleh berbagai pihak gitu ya. Dan ini banyak sekali support yang disampaikan ke Mbak Eva atas perjuangannya. Terima kasih yang sudah mendukung begitu ya. Dan kita sama-sama berharap ya bahwa pemerintah termasuk teman-teman di DPR RI ya malam ini mudah-mudahan ikut mendengarkan gitu. Dan Mbak Eva, nanti ini kita live-kan juga di YouTube Mbak, sehingga kalau malam ini ada yang belum mendengarkan, mudah-mudahan juga bisa diikuti melalui YouTube ya. Dan kita juga menerima masukan loh, kita menerima masukan juga kalau menginginkan ini ada diskusi lanjutan, kita akan lakukan diskusi lanjutan, karena malam hari ini kita
begitu banyak dapat pencerahan. RUU ini bukan hanya sekedar sebagai bentuk pengakuan profesi ya pada para pekerja rumah tangga ya dan perlindungan bagi pekerja rumah tangga, tapi ini simbol penghapusan diskriminasi ya dan pengakuan sesama manusia itu sama begitu ya. Itu luar biasa menurut saya dan itu adalah nilai-nilai yang sudah diatur di dalam Pancasila. Satu, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan dan keadilan. Minimal Pancasila 1, 2, dan ke-5 itu yang menjadi capaian besar ya kalau misalnya salah satunya adalah perwujudannya dengan disahkannya RUU ini. Nah tadi Mbak Eva juga memberikan catatan bahwa untuk itu ada langkah-langkah strategis ya. Kita punya waktu 3 bulan dan menurut Mbak Eva sangat mungkin kalau itu konsinyir dilakukan gitu ya. Jadi teman-teman di BAMUS berharap ini ikut mendengarkan dan menindaklanjuti ya harapan-harapan kita begitu ya. Apalagi nanti ini juga gayung bersambut yang dilakukan oleh pemerintah. Ini doa kita semua. Kalau ini nanti terjadi, ini sekaligus bisa menjadi payung bagi seluruh wilayah Indonesia punya payung hukum yang sama. Bagaimana memberikan perlindungan bagi para pekerja rumah tangga. Mbak Eva, sekali lagi terima kasih ya. Iya Mbak, sama-sama. Santai. Tapi isinya berat ya ternyata, dan saya sendiri banyak belajar malam ini. Mudah-mudahan nanti dibukukan Mbak ceritanya tentang perjalanan Ibu Sarinah ya Mbak, itu saya betul-betul takjub Mbak, dan itu bisa menjadi jawaban ya yang selama ini banyak yang mengatakan kalau bicara kesetaraan relasi dan sebagainya itu seakan-akan dari barat gitu, ternyata enggak. Itu praktek-praktek baik yang bahkan nilai-nilai itu diambil oleh Bapak Soekarno dari pengasuhnya begitu. Terima kasih banyak Mbak Eva, sekali lagi doa kita semua teman-teman